Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Dongeng Sebelum Tidur. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas salah satu anggota Kara yaitu Kashin Koji, kali ini kita akan membahas wadah untuk Isshiki yang dicari oleh anggota Kara. Wadah itu bernama Kawaki. Oke, kita mulai langsung aja dah. Sung. Kawaki adalah karakter yang dibesarkan oleh organisasi Kara. Saat kecil, Kawaki tinggal bersama ayahnya yang suka mabuk. Hingga akhirnya ketua organisasi Kara, Jigen, mengambil Kawaki dan berkata bahwa Jigen adalah ayah baru dari Kawaki. Namun, Kawaki sangat membenci organisasi Kara, sekaligus ayah angkatnya Jigen. Sebelum karakter Kawaki muncul baru-baru ini, banyak yang menyebut Kawaki merupakan Denki ataupun Iwabe, yang merupakan teman masa kecil Boruto. Hal ini mungkin karena Kawaki secara penampilan memiliki kemiripan dengan Denki. Boruto juga dianggap telah mengenal Kawaki sejak lama dari percakapan yang mereka lakukan di episode pertama anime Boruto. Tak hanya Denki, banyak juga yang menduga jika Kawaki merupakan Iwabe. Tak hanya Denki, penampilan Kawaki juga dinilai memiliki kemiripan dengan Iwabe. Pertarungan yang terjadi saat dewasa di serial anime Boruto episode 1 membuat banyak spekulasi jika kemungkinan tersebut dapat terjadi. Walau begitu, akhirnya dugaan tersebut salah karena Kawaki memang bukan Denki ataupun Iwabe. Sosok Kawaki pertama kali muncul dalam cerita Boruto sebagai salah satu ancaman bagi desa Konoha. Dia juga merupakan ancaman bagi Naruto. Kawaki diperkenalkan sebagai salah satu villain di serinya. Sebelum kemudian ceritanya memberikan penjelasan bahwa itu semua terpaksa dilakukan karena merupakan perintah dari sosok yang tidak lain adalah Isshiki Otsutsuki. Kawaki dibawa oleh Naruto ke desa Konoha dan menjadi teman sekaligus saudara angkat Boruto. Pada awalnya Kawaki adalah orang yang tertutup di desa, namun seiring berjalannya waktu, Kawaki mulai membuka diri kepada orang-orang desa Konoha. Perlahan tapi pasti, Naruto mulai merubah Kawaki. Dia memberikan banyak perhatian, cinta, dan kasih sayang kepada Kawaki, sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan sedari dulu. Inilah yang kemudian membuat Kawaki berubah menjadi sosok yang lebih baik seperti sekarang. Lalu mengapa kemudian Kawaki kembali berubah menjadi jahat di masa depan? Menurut analisa gua, besar kemungkinan ini ada kaitannya dengan kode. Di chapter manga Boruto 55 kemarin, kita melihat bagaimana kode diperintahkan oleh Isshiki untuk menjadi penerusnya. Dia meminta kode untuk meneruskan proyek pohon suci yang sudah dia buat, dengan cara menculik Kawaki dan Boruto untuk kemudian diberikan kepada Jubi. Isshiki juga berharap bahwa kode bisa menjadi sosok Dewa Otsutsuki yang baru. Berdasarkan hal tersebut, bisa dipastikan bahwa pertarungan antara Kawaki dan kode akan terjadi dalam waktu cepat ataupun lambat. Dan dalam pertarungan inilah kode kemudian menghasut Kawaki untuk kemudian kembali menjadi sosok yang jahat. Itulah mengapa kemudian kode beranggapan bahwa Isshiki adalah sosok yang akan selalu dia ikuti perintahnya. Bagi kode, Isshiki adalah sosok penolong dalam hidupnya. Apapun yang dia minta ataupun inginkan pasti akan dilakukan oleh kode. Kode akan berusaha mencuci otak dari Kawaki. Kode mungkin akan menggunakan teknik Takno Jutsu, di mana dia akan memberikan Kawaki pandangan tentang Isshiki yang menurutnya Isshiki tidak sepenuhnya salah. Kode akan terus melontarkan berbagai hal yang dia yakini dari sosok Isshiki agar Kawaki mau kembali bergabung dengannya. Kode sadar bahwa Kawaki adalah sosok yang potensial. Kawaki sendiri menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh kode ada benarnya. Kawaki mungkin akan tersadar bahwa semua yang dia alami selama ini ada kaitannya dengan shinobi. Inilah yang menjadi kemudian membuat Kawaki memunculkan kebencian terhadap dunia shinobi. Dan ini juga yang kemudian menjadi pemicu bagi Kawaki untuk menjadi sosok yang jahat dan tidak terkendali. Seperti yang dijelaskan tadi, sosok Kawaki memang sekarang berubah menjadi lebih baik. Namun tidak ada jaminan baginya untuk tetap berada di jalan kebaikan.
Bisa jadi kemudian Kawaki berubah pikiran dan kembali menjadi sosok yang jahat. Bila hal itu terjadi, maka apa yang kita saksikan di awal serinya akan terwujud. Kita nantikan saja apakah yang akan terjadi kepada Kawaki. Apakah dia akan terhasut oleh kode atau tidak. Lanjut, segel pada Kawaki bisa beresonansi dengan segel yang ada pada Boruto. Hal ini terlihat di episode 188 anime Boruto kemarin. Konohamaru meminta kepada mereka untuk menjaga jarak selagi dia dan yang lainnya mencari tahu siapa sosok Kawaki. Namun Boruto justru melakukan kebalikannya. Dia malah membantu Kawaki dan seperti yang biasa diduga, pertarungan keduanya akhirnya tidak bisa dihindarkan. Namun dalam pertarungan tersebut ada sebuah hal yang terungkap. Koneksi mengerikan antara segel karma yang dimiliki Boruto dan Kawaki. Ketika Kashin Koji melihat tanda segel karma milik Boruto, dia segera pergi dari lokasi. Dia ingin mengawasi Boruto lebih lanjut untuk melihat bagaimana kekuatan karma tersebut berkembang di tubuh Boruto. Hal ini dia sadari ketika Boruto menyerap cakra yang diarahkan kepadanya ketika lengannya aktif. Meskipun begitu, Kashin Koji melihat Boruto masih belum menguasai sepenuhnya kemampuan tersebut. Itulah alasan mengapa Kashin Koji ingin meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut. Ini juga adalah alasan mengapa Konohamaru membantu ketika melihat tanda yang sama di tangan Kawaki ketika dia tidak disadarkan diri. Boruto sendiri meyakini bahwa Kawaki akan memiliki jawaban atas semua pertanyaan tentang karma. Namun, ketika didekati, karma keduanya justru aktif. Yang jadi masih misteri saat ini, bagaimana caranya Boruto dan Kawaki bisa saling bertarung di masa depan? Masih menjadi pertanyaan para fans dari seri Boruto. Seperti yang kita ketahui, di awal serinya kita diperlihatkan sebuah adegan di masa yang akan datang, di mana Boruto dan Kawaki dewasa saling bertarung di wilayah Konoha yang diperlihatkan sudah hancur. Namun, kita masih belum mengetahui apa sebenarnya alasan mereka bertarung. Kawaki bahkan mengatakan bahwa dunia shinobi sudah mati. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Kawaki membenci dunia shinobi? Mengapa kemudian dunia shinobi hancur? Patut kita tunggu bersama-sama ini ya. Kita lihat saja nih. Oke, sampai di situ dulu pembahasan kita mengenai Kawaki. Masih banyak teka-teki yang belum terpecahkan tentang Kawaki. Jangan lupa subscribe channel ini dan like, komen, dan share setiap video-videonya. Terima kasih. Next lain waktu kita akan bahas lagi salah satu karakter dalam anime Boruto lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.